Guys, pernah gak sih kalian punya temen yang ketika deket sama dia aja bawaannya itu adem, terus pingin banyak-banyak zikir, pingin ibadah sama-sama sama dia? Kalau kalian gak punya, penting banget segera cari, karena ini sangat diperlukan untuk iman yang pada dasarnya bisa naik atau turun. Kita harus tahu dulu bahwa iman itu emang bisa naik atau turun. Begitu yang Rasulullah sampaikan. Jadi kita harus nerima nih. Kita bisa tahu ketika iman kita sedang turun, apa aja strategi yang kita lakukan. Yang pertama, tadi seperti yang aku bilang, kita harus cari temen yang bisa membawa kita untuk semangat lagi. Ketika kita kumpul sama dia, gak harus kok kita bahas tentang gimana cara iman aku bisa naik. Enggak. Yang kedua, selain teman yang aku bilang tadi, adalah kita harus ngenalin referensi kita saat iman kita sedang turun. Kita harus punya nih list-list yang mana ketika kita mendekati dia, kita mendengarkan wejangan dari dia, kita bisa kembali semangat. Contohnya nih, kalau mau dalam bahasa Inggris ada Syekh Umar Sulaiman, dan dalam bahasa Indonesia sudah banyak sekali ustazah atau ustadz-ustadz yang bisa menjadi bahan rujukan. Sehingga bisa tahu nih, kalau aku futur, aku kemana ya? Mau lihat konten yang mana ya? Gitu. Lalu yang ketiga, teman-teman harus punya nih standar minimalnya. Standar minimal dalam ibadah. Contoh, kalau seumpamanya kita nggak ibadah sholat malam, nggak apa-apa nih sekali-kali kalau lagi futur. Seenggaknya minimalnya aku harus sholat duha. Standar minimal yang lebih gampang. Sehingga teman-teman nanti kalau seumpamanya lagi futur, bukannya nggak sama sekali, tapi standarnya diturunin ke minimal. Tapi ini yang sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu udah nggak bisa, itu harus konsisten, nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditoleransi. Jadi nanti bisa nih teman-teman bilang, hai diriku, ayo semangat lagi, ini udah lebih gampang loh. Jangan lupa, semakin banyak tanggung jawab, ibadah kita juga aturan semakin tinggi. Karena ibadah-ibadah tadilah yang menguatkan kita dari tanggung jawab, bukan sebaliknya malah berkata. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan. Di sini bisa banget untuk kita sama-sama cari teman-teman circle yang sama-sama menguatkan untuk ketaatan. Contohnya seperti halakoh. Karena di halakoh-halakoh pekanan seperti itu, biasanya kita dapat hal baru yang ketika kita sedang futur akan membuat kita, oh saya harus semangat lagi nih gitu. Dapat suntikan semangat entah dari mana, dari murabinya atau dari teman-temannya. Kalau teman-teman mau nyari halakoh-halakoh kayak gini pasti ada dimanapun. Yang lagi kuliah bisa nih cari di UKM atau LDK atau komunitas di sekitar teman-teman. Terus yang gak kuliah juga bisa, pasti bisa. Kalau teman-teman nyari, ya Allah akan mempertemukan dengan kelompok-kelompok ini. Mereka ibu-ibu yang udah berumur, mungkin orang tua kalian, bahkan nenek kalian yang tetap mengikuti halakoh pekanan di lingkungan desa saya. Dan inilah mereka.